Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis mengenai surat Al-Alaq. Silakan dipersiapkan alat tulisnya ya. Sekarang mari kita baca surat Al-Alaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nama surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua yang artinya segumpal darah. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam nuzulul Quran. Kita diperintahkan untuk mengenal Allah melalui membaca. Manusia diciptakan Allah dari segumpal darah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam tanggal 17 Ramadan tahun 40 Miladiyah. Ini merupakan bukti pengukuhan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah ketika beliau sedang berkholwat di Gua Hira. Berikut ada beberapa kosakata penting dalam surat Al-Alaq yang perlu kalian hafalkan. Silakan dibaca sendiri-sendiri. Sekarang kita memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Pada ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik yang ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan sampai merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sejatinya sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya dari surat ini mengisahkan tentang peringatan Allah kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah sholat. Namun kenyataannya, ketika Abu Jahal melihat Rasulullah sholat, dia beranjak mundur, tidak berani mendekati Rasulullah, apalagi menginjak lehernya, karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Manusia seringkali melupakan kenikmatan Allah. Ketika dia merasa kaya berkecukupan, dia merasa orang lain tidak ada yang menandinginya dan menjadi takabur. Allah pasti akan mengazab orang-orang yang seperti ini di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah karena selalu merintangi Nabi Muhammad yang hendak sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung melalui WhatsApp Buria. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.